Baik, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Tafsir Pendidikan Islam. Yang mana sebagaimana kita tahu bahwa di sore hari ini kita akan membahas tema yang sangat unik, yaitu tentang kesehatan mental. Ustadz, tadi di Quran disebutkan ya halu'a, bahwasanya manusia itu ya berkeluh kesah ya. Iya. Nah, ini seperti apa sih sebenarnya detailnya penyakit mental ini atau kesehatan mental ini? Iya. Baik. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin at-tayyibin wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin, amma ba'du. Baik pemirsa, kita akan membahas tentang masalah kesehatan mental. Ya. Jadi di zaman modern seperti ini ataupun era globalisasi seperti ini, salah satu fenomena yang menjadi sorotan ya para pakar itu adalah masalah krisis mental. Jadi bagaimana di saat-saat zaman kita sekarang ini begitu mudah orang stres, depresi, ya, baik itu tingkat pelajar ataupun tingkat orang-orang dewasa, ya baik anak-anak atau bahkan orang sampai manula, mudah sekali itu sekarang orang terjangkiti dengan stres ataupun depresi. Ya. Ini adalah gejala-gejala ya, krisis mental, ya, sehingga dengan bagaimana jauhnya mental kita dari kebaikan itu terkadang membawa dampak yang negatif. Mudahnya pelajar untuk tawuran, mudahnya para pejabat untuk korupsi, ya. Para pedagang sulit untuk jujur dan seterusnya. Ini adalah bagian dari krisis mental. Ya. Nah, krisis mental seperti ini akan selalu berdampak kepada hal-hal yang sifatnya negatif tadi. Ya. Oleh karena itu, ya orang-orang yang krisis mentalnya itu akan selalu ada pada dirinya halu'a tadi. Ya. Halu'a. Apa itu halu'a? Para ulama seperti Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan halu'a, keluh kesah. Ya. Keluh kesah yang dimaksud di sini apa? Ya. Para ulama seperti Imam Al-Qurtubi ya, juga menyebutkan aila yasbiru alal khair. Jadi, sedikit sabarnya, ya. Sulit untuk melakukan satu kebaikan-kebaikan. Ya. Kemudian juga dhajur, ya. Mudah keluh kesah, mudah menyerah, putus asa, ya. Demikian juga alladzi la yashba, ya, dia tidak pernah menemukan satu ketenangan batin, ya. Tidak ada kata puas di dalam jiwanya, ya. Kemudian yang bertambah adalah al-haris ala ma la yahil. Jadi bahkan dia itu ya rakus terhadap apa-apa yang bukan menjadi hak miliknya. Ya. Jadi betapa fenomena orang-orang yang rakus terhadap yang bukan hak miliknya ini sekarang menjadi wabah, ya, wabah nasional, ya. Oleh karena itu, ini bagian dari halu'a. Bahkan endingnya adalah, akhirnya adalah menjadi dhiqul qalb. Ya. Jadi bagaimana hatinya itu adalah menjadi sempit. Ya. Kehidupannya juga akan menjadi sempit, efek daripada halu'a tadi. Ya. Kenapa itu? Penyebabnya cuma satu, disebutkan dalam ayat yang lain bahwa waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Jadi efeknya dari ketika seseorang itu adalah berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, ya, maka mereka itu akan mendapati satu kehidupan yang dhanka. Dhanka adalah kehidupan yang sempit, ya. Jadi tidak pernah menemukan kata puas, ya. Kehidupan yang halu'a tadi, ya. Selalu gelisah di dalam kehidupannya, selalu sedih yang tiada ujungnya, ya. Ini adalah bagian dari halu'a. Kemudian ditafsirkan lagi dalam ayat berikutnya, idza massahu syarru jazua. Kalau dia tertimpa satu musibah, tertimpa satu keburukan, ya, sehingga dia itu mudah putus asa, ya, mudah berteriak-teriak, ya. Dia seakan-akan tidak ada hari esok yang lebih baik, begitu, ya. Sehingga di sini dia kata kuncinya adalah dia putus asa ketika mendapatkan musibah, mudah marah, ya, mudah stres dan seterusnya. Tetapi wa idza massaul khairu manu'a. Jadi kalau dia lagi longgar, ya, rezekinya banyak, ya, berada dalam satu kelapangan kehidupan, dalam arti secara materi. Tetapi ketika dia dalam kondisi lapang, ya, secara materi tadi, manu'a, justru yang timbul adalah sifat kikir. Ini adalah krisis makna ataupun krisis mental itu, ya. Ini adalah sangat jelas sekali Allah menggambarkan bagaimana kebanyakan manusia itu masuk ke dalam krisis mental ini atau krisis makna ini. Nah, bagaimana terapinya? Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan terapi, ya, jalan keluar, solusi di dalam
krisis mental ini. Ya. Sehingga ini menjadi terapi mental, ataupun sehingga orang yang mengikuti terapi Allah Subhanahu wa taala ini mentalnya akan menjadi kembali sehat. Ya. Jiwanya kembali hidup kembali, hatinya kembali bercahaya. Sifat-sifat kikir dan keluh kesah tadi hilang. Ya. Bagaimana cara menghilangkannya? Yang pertama adalah illal musallin. Ya. Jadi dengan media sholat, ya. Kecuali orang-orang yang mereka itu sholat. Ya. Tidak hanya sekedar sholat. Kan kebanyakan umat Islam itu kan kalau di prosentase sholat itu kan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, hanya sekedarnya begitu. Ya. Padahal Allah menjelaskan kalau ingin keluar dari krisis mental tadi itu tidak hanya sekedar salat, tetapi ada sifat ya salat yang bisa mengeluarkan pelakunya dari krisis mental itu tadi. Alladzina hum ala salatihim daimun. Nah, jadi orang-orang yang mereka itu ketika mereka salat itu daim ya. Daimun ay khasyi'un. Senantiasa khusyuk di dalam salatnya ya. Jadi kecuali orang-orang yang memang benar-benar ya totalitas di dalam salat, benar-benar dia ya, konsentrasi ketika sholat, khusyuk ketika sholat, itulah sholat yang mampu mengeluarkan dirinya dari kubangan krisis spiritual ataupun krisis mental itu tadi. Ya. Luar biasa sekali berarti sholat itu. Sholat itu pengaruhnya sangat luar biasa, terapi itu. Jadi kalau orang kadang sakit secara fisik segera ke dokter, kalau kita sakit mental segera sholat. Makanya sahabat dulu ketika mereka dalam keadaan sedih apapun ke masjid. Bukan ke mall ataupun bukan ke diskotik ataupun ke kongko-kongko dengan teman-temannya yang tidak jelas. Jadi makanya Islam memberikan solusi yang jelas, salat. Salat ini sebagai tempat terapi pertama. Makanya ketika Nabi SAW ketika menghadapi satu rintangan yang begitu dahsyat, ketika Nabi dalam keadaan sedih, ketika Nabi dalam keadaan berat, melihat fenomena gejala sosial yang ada di masyarakatnya, tantangan-tantangan musuh, ya. Beban yang begitu berat. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Kum ya Bilal, arihna bis shalah. Ayo Bilal, bangkit. Arihna, istirahatkan jiwa-jiwa kami ini dengan salat. Jadi pertama kali yang dilakukan oleh Nabi adalah salat. Ya, karena salat ini adalah terapi yang sangat luar biasa dampaknya. Oleh karena itu, ya jadikanlah kita misalkan sebagai seorang guru, kepala sekolah, orang tua, atau kita sebagai pemangku kebijakan, harus memperhatikan sholat ini. Kalau ingin terbebas bangsa ini, terbebas sekolah kita dari krisis mental. Kalau kita melihat bagaimana ya anak-anak kita, ya, ataupun melihat siswa-siswa kita tawuran, atau kita melihat bagaimana pejabat-pejabat kita ya terjebak dalam korupsi. Nah, yang terkadang tidak diperhatikan ini adalah masalah sholat. Makanya perlu ada satu gerakan kembali ke sholat ini. Gerakan kembali ke masjid. Ya. Sehingga selesai sebenarnya masalah itu. Iya, benar sekali. Karena dengan sholat ini Allah menegaskan sebagai terapi pertama. Ya. Ketika ingin revolusi mental, harusnya sholat ini yang menjadi perhatian. Bukan sholat yang ditentang. Ya, terkadang ini kan ya ada gerakan revolusi mental, tetapi justru yang dikritik sholatnya. Ini bermasalah. Iya, bertolak belakang ya. Harusnya ketika kita ingin merevolusi mental bangsa ini, ya, mari kita sebagai pemangku kebijakan gerakkan masyarakat untuk kembali ke masjid. Gerakan sholat subuh, gerakan sholat khusyuk, ya kan? Di sekolah kita utamakan sholat ini. Di lingkungan kerja, tulislah jangan lupa sholat. Nah, terkadang orang itu kan sholat di nomor 2 kan, ya, sholat di nomor 3 kan, bahkan rapat ya bablas tidak sholat. Nah, ini bagaimana mau menyelesaikan urusan ya bangsa? Urusan terkecil pun nggak akan selesai kalau sholatnya tidak selesai. Makanya oleh karena itu Nabi SAW menegaskan bahwa waju'ilat qurratu aini fis shalah. Makanya dijadikan pelipur lara di dalam jiwaku itu adalah dengan salat itu tadi. Jadi salat itu adalah senjata mental, ya, benteng mental yang akan memberikan terapi. Ketika mental kita sakit, disembuhkan langsung oleh salat ini tadi. Oke, luar biasa sekali Ustadz. Jadi kita tahu nih bahwa di antara cara untuk menterapi dari kesehatan mental ini dengan cara salat. Salat yang daim tadi ya, salat yang khusyuk. Soalnya nanti kita akan lanjutkan lagi segmen berikutnya. Pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana karena kita akan lanjut ke segmen berikutnya tentang kesehatan mental.
Dan kemana-mana kita akan kembali setelah jeda berikut ini.